Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atmia Lawil Hulafa, mahasiswa Pendidikan Kimia FKIP UNS angkatan 2019. Di sini kita akan membahas tentang reaksi metatesis. Kalian udah tahu belum apa itu reaksi metatesis? Yuk simak videonya. Reaksi metatesis merupakan salah satu dari macam-macam reaksi kimia anorganik. Adapun macam-macam reaksi kimia anorganik selain reaksi metatesis adalah reaksi asam basa, reaksi pembentukan kompleks, dan reaksi oksidasi reduksi. Di sini kita akan membahas tentang reaksi metatesis. Adapun pengertian reaksi metatesis sendiri adalah reaksi yang tidak melibatkan oksidasi dan reduksi sehingga bilangan oksidasi tiap atom tidak mengalami perubahan. Reaksi umumnya, secara umum reaksi metatesis digambarkan dengan AB plus CD menjadi AD plus CB. Macam-macam reaksi metatesis sendiri, yang pertama ada reaksi yang membentuk garam, contohnya HCl plus NaOH yang akan membentuk produk NaCl plus H2O. Air yang dihasilkan merupakan elektrolit yang sangat lemah sehingga sulit terionisasi. NaCl berbentuk padatan kristal mudah terionisasi dalam air menjadi Na plus dan Cl-. Reaksi metatesis yang kedua adalah reaksi yang membentuk padatan NaCl plus AgNO3 menjadi AgCl plus NaNO3. Reaksi ini menghasilkan endapan berwarna putih untuk senyawa AgCl. Adapun macam reaksi metatesis yang ketiga adalah reaksi yang membentuk gas, contohnya FeS plus 2HCl menghasilkan produk FeCl2 plus H2S. Hasil reaksi berupa gas H2S yang dapat lepas keluar dari tempat berlangsungnya reaksi. Adapun manfaat reaksi metatesis sendiri, pengembangan reaksi metatesis ini memungkinkan dikembangkannya pembuatan obat-obatan dan bahan plastik yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Metode ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan herbisida polimer baru dan bahan bakar. Perusahaan alat olahraga yang membuat pemukul baseball sintesis memilih menggunakan bahan dasar dari biji-bijian yang diubah dengan reaksi metasintesis daripada menggunakan hasil samping minyak bumi. Reaksi metatesis ini juga sedang dikembangkan untuk membuat obat-obatan baru untuk mengatasi berbagai penyakit di dunia. Cepat lambatnya reaksi metatesis bergantung pada katalis yang digunakan. Reaksi metatesis merupakan salah satu reaksi senyawa kimia karbon. Reaksi senyawa karbon didasari oleh sifat unik atom karbon yang merupakan penyusun utama senyawa organik. Atom karbon dapat membentuk rantai panjang ataupun cincin, mengikat atom lain seperti hidrogen dan oksigen, membentuk ikatan ganda, dan lain sebagainya. Reaksi metatesis ini disebut juga reaksi perpindahan rangkap menyangkut suatu larutan dan pertukaran dari kation dan anionnya. Pendukung reaksinya adalah terbentuknya endapan, gas, dan elektrolit lemah yang sudah disebutkan sebelumnya tadi. Bila konsentrasi ion cukup banyak untuk membentuk campuran reaksi menjadi jenuh terhadap kelarutan garam sehingga terbentuk endapan. Adapun ciri-ciri reaksi metatesis, yang pertama melibatkan pertukaran bagian reaktan yang akan menghasilkan pengendapan, neutralisasi, dan pembentukan gas. Kemudian ciri yang kedua adalah hukum ketetapan massa atau hukum Lavoisier. Kemudian ciri yang ketiga adalah terjadi pembentukan zat baru. Ciri yang keempat adalah tidak membentuk atom baru atau pemusnahan. Dan juga yang ciri terakhir adalah jumlah massa sebelum dan sesudah sama. Untuk contoh reaksi metatesis, yang pertama reaksi metatesis yang menghasilkan endapan, yaitu reaksi antara AgNO3 dan NaCl. Pada reaksi ini, larutan AgNO3 ditambah dengan larutan NaCl akan menghasilkan produk endapan AgCl dan larutan NaNO3. Untuk reaksi ionisasinya sendiri adalah Ag plus NO3- plus Na plus Cl- menghasilkan AgCl plus Na plus NO3-. Kemudian contoh reaksi metatesis yang menghasilkan gas adalah reaksi antara HCl dan Na2S. Reaksinya yaitu larutan 2HCl ditambah dengan larutan Na2S menghasilkan gas H2S dan larutan 2NaCl. Untuk reaksi ionisasinya
2H plus Cl- plus Na plus S2- menghasilkan H2S plus 2Na plus dan 2Cl-. Kemudian contoh reaksi metatesis yang menghasilkan elektrolit lemah adalah reaksi antara HCl dan NaOH. Reaksinya sendiri adalah larutan HCl ditambah dengan larutan NaOH akan menghasilkan larutan NaCl dan H2O yang berbentuk liquid. Untuk reaksi ionisasinya adalah H plus Cl- plus Na plus OH- menghasilkan Na plus Cl- plus H2O. Adapun aturan pembentukan gas dalam reaksi metatesis, yang pertama pada gas H2S, sulfida atau garam S2- dengan asam menghasilkan H2S gas dan garam. Untuk gas karbonat atau garam CO32- dengan asam dapat menghasilkan CO2 gas, H2O, dan garam. Untuk gas SO2 akan menghasilkan sulfonat atau garam SO32- dengan asam akan menghasilkan SO2 gas, H2O, dan garam. Untuk NH3, garam amonium atau garam NH4+ dengan hidroksida kuat yang larut dapat menghasilkan NH3 gas, H2O, dan garam. Untuk aturan pembentukan elektrolit lemah sendiri, yang pertama, golongan asam kuat seperti HClO4, HClO3, HCl, HBr, Hi, HNO3, H2SO4, dan Ka1 lainnya adalah elektrolit lemah. Kemudian yang kedua, golongan asam hidroksida dan golongan 1A, Ca2+, Sl2+, dan Br2+ sebagai basa kuat dan mudah disolvasi. Hidroksida lainnya sebagai basa lemah dan sulit didisolvasi atau dilarutkan. Kemudian aturan pembentukan elektrolit lemah yang ketiga adalah golongan garam memiliki elektrolit kuat. Untuk skema reaksi metatesis sendiri memiliki 6 jenis skema. Yang pertama, olefin metatesis. Untuk skema reaksinya seperti yang terdapat pada video. Jadi, olefin metatesis ini adalah suatu reaksi di mana ikatan rangkap C dengan C ditata ulang atau ditransformasi dari molekul yang sederhana menjadi molekul yang kompleks dan bernilai. Untuk skema reaksi metatesis yang kedua adalah ring opening metatesis. Untuk skema reaksinya dapat dilihat seperti yang terdapat pada video. Polimerisasi metatesis pembukaan cincin adalah jenis polimerisasi pertumbuhan rantai metatesis olefin. Kekuatan pendorong reaksi adalah pelepasan regangan cincin dalam olefin siklik. Untuk skema reaksi metatesis yang ketiga adalah ring closing metatesis. Ring closing ini adalah kebalikan dari ring opening metatesis. Untuk skema reaksinya dapat dilihat seperti yang terdapat pada video. Metatesis penutupan cincin atau ring closing metatesis ini adalah variasi yang banyak digunakan dari metatesis olefin dalam kimia organik untuk sintesis berbagai cincin tak jenuh melalui metatesis intramolekul dari dua alken terminal yang membentuk sikloalkena sebagai isomer emin atau Z-min dan volatil etilena yang mudah menguap. Untuk skema reaksi metatesis yang selanjutnya adalah enin metatesis. Reaksinya dapat dilihat seperti yang terdapat pada video, di mana metatesis enin ini adalah sebuah reaksi organik yang terjadi antara sebuah alkuna dengan alkena menggunakan katalis karbena logam menghasilkan butadiena. Skema reaksi yang selanjutnya adalah cross metatesis. Untuk skema reaksinya seperti yang dapat dilihat pada video, di mana metatesis silang atau cross metatesis ini adalah alternatif yang menarik untuk metode olefinasi lainnya karena banyak variasi bahan awal olefin yang tersedia secara komersial dan toleransi gugus fungsi yang tinggi dari katalis metatesis rutenium. Untuk skema reaksi metatesis yang terakhir adalah ring opening cross metatesis. Untuk skema reaksinya dapat dilihat seperti pada video, di mana ring opening cross metatesis ini merupakan polimerisasi metatesis pembukaan cincin yang merupakan jenis polimerisasi pertumbuhan rantai metatesis olefin. Kekuatan pendorong reaksi adalah pelepasan regangan cincin dalam olefin siklik.
Sekian dulu penjelasan mengenai reaksi metatesis, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.